وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, para bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan tentang iman. Ya, kita lanjutkan di sini tentang al-iman al-mutlaq. Yang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu bal akhbarallahu ta'ala anna al-iman al-mutlaqa tunalu bihi arfa'ul maqamati fi dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya keimanan yang sempurna itu akan didapatkan dengannya maqam yang paling tinggi di dunia ini. Wa a'lal manazili fil akhirah, dan juga akan didapatkan dengan iman yang sempurna itu manzilah tertinggi di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan kebaikan tertinggi berupa maqam, yaitu posisi di sisi Allah Azza wa Jalla dan juga di sisi manusia. Jika dia memiliki iman mutlak, ya, iman mutlak yaitu iman sempurna. Dan di akhirat dia akan mendapatkan a'lal manazil, yaitu setinggi-tinggi derajat, manzilah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah para siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. As-siddiqun itu yang dimaksud dengan orang yang akan mendapatkan setinggi-tinggi maqam di dunia dan juga setinggi-tinggi maqam di akhirat. Maka dikatakan oleh beliau, was-siddiqun, siapa itu siddiqun? Siapa itu orang-orang yang siddiq, yang jujur? Hum a'lal khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya'i fid dunya. Maka mereka adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah derajat para nabi di dunia ini. Dan juga wa fi manazil akhirah, dan juga derajatnya di akhirat itu derajatnya yang terdekat di bawah derajat para nabi di akhirat. Nah, kaidah ini berbeda dengan kaidah banyak dari kalangan sufi. Dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi itu setinggi-tinggi derajat dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Terutama lebih spesifik lagi dari kalangan manusia. Maka Nabi dan Rasul itu mereka setinggi-tinggi makhluk, itu setinggi-tinggi manusia.
Namun bagi kalangan bagi kalangan tasawuf atau sufi, maka setinggi-tingginya derajat itu adalah wali. Nah, di sini ada perbedaan konsep antara konsep Ahlus Sunnah dan konsep Sufiyah berkaitan dengan kewalian. Wali yang maksud yaitu orang yang memiliki derajat di sisi Allah. Bukan wali secara fikih seperti wali nikah atau wali yang lainnya, tapi ini maksudnya wali adalah wali yang memiliki derajat di sisi Allah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebutan wali itu mencakup para nabi, mencakup siddiqin, mencakup syuhada, mencakup salihin, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang beriman dan yang bertakwa, khalas, itu wali Allah. Ini dalam konsep prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai al-wilayah, yaitu kewalian, karamah dan semisalnya. Adapun konsep sebagian dari sufi, maka wali bagi mereka, walaupun mereka juga mengakui Rasul dan Nabi itu wali, tapi wali yang mereka maksud memiliki karamah yang paling tinggi itu adalah selain Nabi dan Rasul, yang mereka berghulu pada wali-wali ini. Ghulu kepada Rasulullah SAW saja enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam sampai disembah. Apalah lagi kalau yang dighului atau disanjung melebih kadar adalah selain Rasulullah, selain para nabi, selain Rasul, manusia biasa, ulama dan kiai atau semisalnya. Berangkat dari konsep ini, maka kita lihat orang-orang sufi, walaupun mereka pakai latar belakang atau alasan cinta Nabi, cinta zuriat Nabi dan seterusnya, maka mereka akan mencintai wali-wali ini lebih dari cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu terbukti di lapangan. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dilabrak demi apa? Mengikuti fatwa wali ini. Tetap ikut wali ini karena apa? Karena dia gus-gus, karena dia bibib, karena dia keturunan dari ini, keturunan dari itu dan seterusnya. Keturunan Ustadz Fulan, Kiai Fulan, keturunan ke-9 dari Kiai Fulan. Walaupun akhlaknya enggak benar, ucapannya ngalur, ngelantur, ngelindur, tetap ini wali, waliullah. Padahal perkataannya itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Maka ini berarti inilah efek dari apa? Disuntiknya banyak dari murid-murid untuk bersikap ghulu pada guru mereka atau pada yang mereka sebut wali. Giliran ke Nabi SAW, mereka memang mencintai, tapi hanya simbolis, selawatan semata. Dan ketika disuruh ikut perintah Nabi atau larangan Nabi jangan dilanggar, mereka melanggarnya. Maka keberpihakan lebih dan kecondongan lebih kepada yang mereka bilang wali dibandingkan kepada Rasulullah SAW, makin yang menyebabkan banyak dari mereka akhirnya apa? Terjerumus dalam khurafat, syirik, bid'ah dan seterusnya. Begitu. Sementara derajat para nabi dan rasul itu tidak bisa dilengser dengan kewalian umumnya manusia. Manusia biasa kayak kita, kalaupun kita wali Allah misalnya, sehebat apapun, hatta Imam Syafi'i, hatta sahabat sekalipun, muskilannya nih orang-orang ini, mereka mewalikan orang-orang yang sebenarnya majhul, enggak dikenal, enggak diketahui. Kemudian langsung ditahbiskan sebagai waliullah, entah karena dia keturunan zuriat Nabi tertentu, atau mungkin dia karena bapaknya juga gus sampai ke gus-gusan ke-9 atau seberapa.
atau anak kiai, atau model muka Arab sama jenggot oren. Maka semua ini coba ditanya, coba murid-murid ditanya, ini dulu belajar di mana? Bagaimana riwayat pendidikannya? Dan kok bisa dikatakan wali padahal yang lebih ganteng banyak kalau kita mau cari yang lebih ganteng? Yang lebih fasih bahasa Arabnya, lebih bagus baca Al-Qur'annya jauh lebih banyak. Yang lebih hafal jauh lebih banyak. Kalau hanya modal dengan retorika atau dengan modal muka Arab atau dan seterusnya itu langsung dia wali, maka inilah Indonesia ini banyak laku. Makanya dari negara produksi wali, negara memproduksi wali apa? Yaman. Terang-terangan, karena mereka terang-terangan ya, kita omongin terang-terangan. Produsen wali itu produsen wali Allah Yaman. Anda enggak merangi orang Yaman, jelas bukan karena masalah ini, tapi ini nyata ini kayak gini. Terutama kota Tarim, katanya ini kota waliullah, 1000 wali. Ya subhanallah. Lalu kemana Madinah, kemana Makkah kemudian? Mereka wali apa nih? Ya, wali kota atau wali apa nih? Kita sedikit wali cuma songo, sanga, wali sanga, sanga doang. Pahlawan kita cuma 7, si Pitung, cuma 7, Pitung kan si Pitung kan Pitu, 7 sebenarnya bukan satu orang. Ini khilaf di antara para juhala, khilaf di antara orang-orang bodoh ya. Si Pitung itu ada 1 apa 7 orang? Nah, kalau di film kan 1, tapi konon katanya apa? 7 karena itu dari kata pitu, si pitu, ayat berapa? Ayat pitu, ayat seberapa pitu, si pitu, si pitung. Ya 7 komplotan Robin Hood-nya versi Indonesia. Ala kulihal enggak usah kasih pitung. Nah, maka produsen wali dari kota tertentu di Yaman misalnya kemudian dieksploitasilah mereka atau mereka mengeksploitasi diri. Laku di Jakarta, laku di Indonesia, enggak laku di Mekah Madinah. Enggak laku. Kalau memang betul wali sebegitunya, maka di mana-mana harus available, laku benar-benar. Tapi lakunya di tengah orang-orang yang sudah disuntik mindsetnya untuk menjadikan wali itu seolah di atas Nabi SAW. Apa yang diomongin mama wali ini, maka harus taklid, harus benar. Kalau misalnya perkataan wali ini bertentangan dengan perkataan Nabi SAW, maka kita katakan, oh itu karena wali ini memiliki pemahaman yang lebih dalam, pemahaman batin. Ya, kita hanya pemahaman syariat, maka wajar wali ini dia kan beda pemahamannya, beda khurafat, ya iya beda. Kebidahan pemahamannya enggak benar. Maka enggak ada wali biasa, maksudnya wali dari manusia biasa yang menyamai derajat Nabi, apalagi dianggap lebih daripada Nabi. Dan ana membaca di dalam beberapa kitab yang mana di kalangan Sufiyah ini terdokumentasikan di kitab-kitab mereka, bahwasanya wali itu lebih afdal derajat dibandingkan para nabi pada umumnya. Ini benar, ini benar. Ada kitab namanya Al-Fikr As-Sufi berkaitan dengan rijal, berkaitan dengan orang-orang saleh. Itu ada kitab 2 jilid, cuma udah lama anda gak baca. Tapi memang ada masalah wali, atau mungkin bisa kita garap di sini. Al-wilayah 'inda as-sufiyah, al-wilayah wan nubuwah 'inda as-sufiyah. Maka dikatakan oleh sebagian kalangan Sufi, ini enggak semuanya, Ya. Ini enggak semuanya, ya. Di antara ini yang ekstrim ya, orang Sufi yang ekstremis Sufi, di antara mereka ada yang mengatakan kita mulai dari Ghulat As-Sufi Azizuddin bin Muhammad An-Nasafi namanya, dalam kitab Zubdatul Haqa'iq. Inna ta'ifatan min as-sufiyyati dhahabat ila tafdhilil wilayati 'ala an-nubuwah.
Sesungguhnya suatu kelompok dari kalangan sufi itu berpandangan bahwasanya tafdhil al-wilayah al-nubuwah, kewalian itu lebih afdal daripada kenabian. Mereka mengatakan inna nubuwata batinuha al-wilayah wa amma al-wilayatu fa batinuha alamul ilah. Sesungguhnya kenabian itu batinnya adalah kewalian. Adapun kewalian maka batinnya adalah alam ketuhanan. Terserahlah mau ngomong apa, Allah alam maunya apa tuh orang. Ya. Kemudian dikatakan i'lam anna ahlal wahdah faddalun nabiyya 'ala al-hakim wal waliyya 'ala an-nabi. Ketahuilah bahwasanya ahlul wahdah, misalnya mungkin wahdatul wujud, maka ini gabungan antara sufia dengan filsafat yang menyatakan bahwasanya perwujudan semesta ini perwujudan Tuhan. Mereka mengunggulkan Nabi di atas Al-Hakim, yaitu orang bijak, orang saleh yang bijak seperti Luqman. Kalau ini oke, ini benar, ini sahih. Tapi wal waliya 'ala nabi, dan mereka mengutamakan wali di atas nabi. Fa inna kulla nabiyyin hakim. Sesungguhnya setiap nabi itu bijaksana. Orang bijaksana. Semua nabi orang bijaksana. Wa kullu waliyyin nabi. Setiap wali adalah nabi di sini ya. Setiap wali adalah nabi. Gini ya. Wa kullu waliyyin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin waliyan, tapi tidak semua nabi adalah wali. Setiap nabi setiap wali itu nabi itu. Tapi tidak semua nabi adalah wali. Faham enggak di sini maksudnya? Gini, setiap wali pasti nabi. Dan tidak semua nabi wali. Coba. Enggak, ini memang kayak gini nasnya, teksnya. Setiap wali pasti nabi. Lah ini kalau kayak gini kan berarti nabi banyak banget nih. Tapi tidak semua nabi wali. Iya. Tidak semua nabi adalah wali. Walaupun wali di atas nabi. Iya. Ini gimana ini? Ini memang hancur kullu wali nabi. Ini gimana? Setiap wali adalah nabi. Oke, setiap wali adalah nabi. Tapi tidak semua nabi adalah wali. Wes sakarepmu wes. Sakarepmu wes. Nah, juga dalam jadi gini, mazhab yang dekat kepada sufi umumnya adalah Syiah. Makanya di Indonesia ini Syiah itu masuk ke Indonesia lewat sufi. Enggak bisa Syiah masuk ke Indonesia lewat Ikhwan Muslimin, enggak bisa karena itu murni politik kok mereka itu. Tapi ideologi sufi itu dekat kepada Syiah dari beberapa sisi. Syiah dan sufi kesamaannya dari beberapa sisi. Di antaranya apa? Khurafat sama-sama banyak. Khurafat itu cerita-cerita delusional, ya cerita-cerita khayalan, terbang sini lah, ini itulah. Kedua, ghulu fi shalihin, sikap berlebihan terhadap orang saleh, sama Syiah juga gitu. Makanya Ali dianggap seperti Tuhan. Sufi juga banyak gitu sampai sekarang. Kemudian dari segi kewalian, orang-orang Syiah itu urusan wali itu sangat cinta mereka. Sama sufi gitu. Makanya dicekokin betul-betul supaya taklid buta sama kiai sama ustadznya. Ahlus sunnah yang sebenarnya itu adalah antum pak, ketika ustadz salah bicara berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, antum harus berpihak pada Al-Quran Sunnah. Iya. Begitu. Maka seperti salah satu penulis kitab Syiah yaitu Al-Hur Al-Amili dalam kitab Al-Fusul Al-Muhimmah fi Usul Al-A'immah, kitab Syiah. Al-A'immatu Al-Ithna Ashar
afdalu min sairil makhluqati minal anbiya'i wal awsiya'i as-sabiqina wal malaikati wa ghairihim. Imam yang 12, karena mazhab mereka mazhab Itsna Asyariyah, Syiah Itsna Asyariyah. Imam yang jumlah 12 itu lebih afdal dari seluruh makhluk, dari para nabi, para ausia, yaitu orang-orang yang diberikan wasiat. Di sini ada akidah mereka di antara wasi, ada, dan para malaikat. Jadi 12 ini lebih afdal daripada para nabi, lebih afdal daripada malaikat. Wa annal anbiya afdal minal malaikat, dan para nabi lebih afdal daripada malaikat. Dan Al-Khumaini, ya ini pasti kenal Al-Khumaini, ya, yang dia populer kemudian setelah revolusi Iran, kemudian ya udah mati alhamdulillah. Semoga Allah binasakan orang-orang semisal itu. Inna min, kata Al-Khumaini yang disebutkan dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah versi Syiah. Inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya di antara daruriyat madhabina, yaitu di antara hal yang darurat di madhab kita. Darurat di madhab kita artinya sesuatu yang sangat absolut, sesuatu yang sangat pondasi di madhab kita. Bahwasanya imam-imam kita memiliki maqam, memiliki manzilah, memiliki derajat yang tidak bisa digapai oleh malaikat walaupun nabi. Malaikat loh Pak. Jibril alaihissalam nggak bisa menggapai status, nggak bisa menggapai derajat keawlian imam-imam kita ini. Nabi pun nggak bisa mencapai derajat imam kita ini. Oke, Syiah dengan Sufi ekstrim, itu enak itu, ya nyambung gitu loh. Gitu. Kalau negara ini misalnya, kalau misalnya orang-orang Syiah sedikit itu susah, orang-orang Sufi itu sedikit itu susah, Syiah masuk susah. Karena mereka bisa masuknya dengan kesamaan bersama orang-orang Sufi di antara urusan apa? Kewalian ini. Adapun ahlu sunnah, maka orang-orang siddiq, para wali Allah Azza wa Jalla, yaitu para ulama yang rabbaniyun, itu memang setinggi-tinggi derajat yang mereka miliki, tapi di bawah derajat para nabi di dunia dan juga di akhirat. Mereka enggak bisa menyamai nabi, menyamai para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa akhbara, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa akhbara fi hadhihi al-ayati anna man haqqaqa al-imana bihi wa bi rusulihi nala hadhihi ad-darajah. Dan dalam ayat tadi surat Al-Hadid 19 Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya barang siapa yang merealisasikan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Rasulnya, maka dia akan mendapatkan derajat ini, yaitu tinggi derajat di dunia dan di akhirat. Taib, kemudian wa yufassiru dzalika wa yudhihuhu ma thabata fi as-sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir di hadis Nabi SAW yang beliau berkata, Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi fil jannah. Sesungguhnya penghuni surga akan saling melihat para pemilik kamar-kamar di surga nanti. Kama tara'awna al-kawkab asy-syarqi wal gharbi fil ufuq. Saling melihat dengan jarak seperti bintang timur dengan bintang barat di ufuk langit. Jauhnya minta ampun, tapi bisa saling lihat. Ya, litafaduli ma bainahum. Jadi ada ahlul jannah, kemudian ada ahlul ghuraf fil jannah. Ahlul jannah penghuni surga yang sifatnya umum, tapi ada penghuni surga yang sifatnya eksklusif khusus. Itu bisa saling lihat. Jaraknya itu seperti ufuk barat sama ufuk timur jaraknya. Jauh banget. Saking litafaduli ma bainahum, karena adanya jarak yang jauh antara mereka. Jadi di surga itu berderajat macam-macam derajatnya. Dan setiap derajat itu cukup jauh, namun kelihatan dengan izin Allah. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, itu mah tingkatan para nabi
Sampai jauh kita memandang seolah-olah seperti memandang dari barat ke timur. Yang mana orang-orang selain Nabi itu kayaknya gak bisa nyampe situ dah. Maka kata Nabi SAW, Bala walladhi nafsi biyadih. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang membenarkan, beriman kepada para rasul. Artinya ya, orang-orang seperti ini maka akan mendapatkan bagian dari jannah, yaitu ahlul ghuraf eksklusif. Ya. Walaupun tidak sampai derajat Nabi dan Rasul, tapi di akhirat nanti akan tinggi derajatnya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa imanuhum billahi wa tasdiquhum lil mursalin fi zahirihim wa batinihim. Iman kepada Allah, percaya kepada Rasul itu di zahir dan batin. Lahir batin. Fi aqaidihim wa akhlaqihim wa a'malihim. Di akidahnya ikut Rasul. Akhlaknya ikut Rasul. Ritual amalnya ikut Rasul. Nah, sebagian dari orang memilah-milah. Zahirnya ikut Rasul, batinnya itu menentang Rasul. Ya. Bismillah. Kayak gimana tuh coba? Seperti apa jemaah contohnya, Pak? Bedakan antara orang bangun sholat subuh, dia hatinya tuh kesel karena masih capek. Kesel bukan karena benci sholat subuhnya, kesel karena keadaan. Ada yang seperti itu. Dengan orang yang bangun sholat subuh untuk sholat subuh, tapi kesel dengan kenapa sih mesti ada sholat subuh? Beda gak? Beda. Ya. Yang pertama, dia kesel imma karena bisikan syaitan, imma karena memang murni keadaan, dia menyesali keadaan. Tapi ini tidak sampai derajat kufur. Adapun kalau kesal dengan mempertanyakan syariat, maka ini batinnya itu tidak beriman terhadap syariat ini. Sampai dia mengatakan, kenapa sih nyusahin banget? Kenapa harus ada gitu sholat subuh gitu? Dengan sinisnya dia berkata gitu. Ya, yang ana pernah ada seorang perempuan yang dia dizalim oleh suaminya, dia istri kedua atau ketiga, tidak ingat. Ya, dizalimi dari segi pembagian hari atau malam, dan hal-hal lain dia ceritakan yang anak udah muak dengarnya sebenarnya, masih muak. Ya, itu perempuan banyak nggak sabar. Maka sampai dia bilang, kenapa sih dalam Islam harus ada poligami? Anak bilang, astagfirullah, takutlah kamu sama Allah kamu kayak gitu. Hati-hati nih kalimat bisa kufur ini, anak bilang. Karena dikhawatirkan kalimat ini bukan terbit akan keluh kesah keadaan, bukan. Tapi mulai sampai derajat tidak suka dan benci dengan syariat ini. Ya. Dan dikhawatirkan banyak dari perempuan enggak setuju soal poligami, itu wajar. Itu biasa, itu biasa. Tapi kalau sampai keluar kalimat-kalimat kufur seperti, kenapa sih harus ada syariat Islam poligami kayak gini? Kenapa sih? Kenapa? Subhanallah, hati-hati. Ya. Dan juga ikhwan di sini jemaah, kekesalan akan suatu hal yang kaitannya dengan syariat, kalau dipelihara lama-lama bisa kufur. Bisa akan terbit kalimat kufur, hati-hati. Ibu-ibu awalnya bilang apa? Enggak apa-apa poligami asal bukan suami saya gitu loh. Ya. Enggak apa-apa Pak, antum poligami aja, saya dukung. Ustaz, enggak apa-apa Ustaz poligami, yang penting jangan suami saya gitu. Oke. Itu perempuan umum. Namun ketika misal mendengar ada poligami, ada yang ini, ada yang lama-lama mulai bincang. Panasin, dikomporin. Ngapain sih pakai gitu segala? Paling hawa nafsu aja dan seterusnya. Mulai gitu awalnya. Kadang-kadang lihat apa? Rasulullah itu yang dinikahin janda tua semua gitu loh. Padahal enggak. Itu hanya talbis iblisnya berapa perempuan itu. Enggak. Ada juga yang muda Rasulullah SAW nikahin. Ya enggak semua janda tua.
Dan syubhat-syubhat lainnya yang kalau dipikirin terus syaitan itu kan gerogotin tuh, karena kadang emosi itu membuat seseorang jadi kufur. Jemaah hati-hati. Jadi kufur. Karena di emosi syaitan bisa menguasai mindset, pikiran jadi syubhat, akhirnya kufur. Gara-gara diawal dari emosi dan kekecewaan, maka hati-hati. Makanya seseorang ketika dia kecewa akan suatu bagian dari dunia, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia lihat dunia yang dia kehilangan akannya, atau dia dikhianati atau gimana, dia hanya kehilangan dunia. Jangan sampai kehilangan iman. Banyak perempuan-perempuan yang kecewa kemudian akhirnya mengambil tindakan atau jalur yang dikhawatirkan itu menjadi kufur dia. Ya, tanpa disadari karena enggak punya ilmunya. Makanya harus iman ini jangan zahirnya doang. Pakai cadar, jenggotan, jilbab lebar. Zahir Masya Allah. Tapi enggak ada pembibitan dan keteguhan di hati untuk teguh beriman apapun yang terjadi. Gitu. Karena enggak mungkin kita menyatakan beriman kecuali akan ada ujian setelah itu. Masih mau enggak dengan syariat Allah? Masih mau enggak zikir dia? Masih mau enggak ikut manhaj salaf? Masih mau enggak terus istiqamah? Akan diuji. Nah, fi aqaidihim wa akhlaqihim wa a'malihim, juga iman kepada Allah dan Rasulnya itu di masalah akidah juga. Jangan cuma masalah akhlak doang. Dari tiga hal ini, akidah, akhlak, amaliyah. Tiga-tiga paket ini harus kita menerapkan iman kepada Allah dan Rasulnya padanya. Maka akidah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian akhlak juga begitu. Dan amalan ritual itu bagaimana caranya salat, bagaimana cara jual beli, bagaimana secara syariat. Ini semua wajib dengan iman. Namun kenyataan yang pahit. Sebagian dari orang itu hanya fokus di akidah, di akhlak. Di akhlak saja. Masalah kita bro, di Indonesia ini masalah akhlak, betul, darurat akhlak, betul. Tapi sebelum akhlak, akidah kita itu banyak yang kurang sebenarnya. Sebelum akhlak. Kalau antum lihat pesantren-pesantren tradisional, Pak, di kampung-kampung, antar kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya pesantren tradisional banget. Yang malah biasa dikepalai satu kiai, santri berapa, terus nyuci sendiri, cari makan sendiri dan seterusnya. Kalau dibilang berakhlak, mereka dididik untuk berakhlak yang sangat memuliakan guru. Mereka sangat berakhlak, tapi mereka pakai jimat. Ya, mereka masih berdukun. Tapi akhlaknya itu Masya Allah. Sama orang tua, nunduk, apa-apa gimana. Oke, Masya Allah. Kadang-kadang ghulu, berlebihan. Karena apa? Dikonsentrasikan akhlak, akidahnya hancur. Ada juga yang mengkonsentrasikan akidah. Namun dari segi akhlak nggak ada. Akhirnya keras. Nggak ada orang kecuali pasti salah di matanya. Semua orang salah, semuanya salah, betul punya kesalahan. Tapi seolah-olah dia nggak ada salahnya. Kita harus akidah, betul akidah. Akhlaknya nggak ada. Ya, ada sebaliknya juga. Amalan terus, beramal, tapi akidahnya double dan juga akhlaknya nggak ada. Ya, maka dalam beriman semuanya balance, akidahnya benar, akhlaknya benar, amalan solehnya juga sesuai sunnah benar. Ya. Wa fi kamali ta'atihim lillahi wa rasulihi faqiyamuhum bihadhihi al-umuri bihi yatahaqqaqul imanuhum billahi wa tasdiqihim lil mursalin. Dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka merealisasikan hal-hal ini, yaitu iman kepada Allah dan
para Rasulullah dan para Rasul, maka dengannya akan terwujud iman kepada Allah dan tasdiq bi Rasul, yaitu membenarkan Rasul, para Rasul. Taib. Sampai sini ada soal nggak jemaah sekalian? Kalau nggak ada soal kita langsung komat aja. Azan aja belum? Ya karena anak kok agak ngantuk ini, apa kedinginan apa gimana ya? Emang belum tidur dari pagi sih. Sama Pak. Antum nanya atau kita tidur? Kita aja beda aja dah. Karena anak kok ngejelasin lanjut ini kayak berat. Memang karena belum mandi, bukan udah mandi, cuma gara-gara mandi itulah. Gara-gara mandi itulah jadi ngantuk. Terus angin juga enak, sore ini angin enak. Belum tidur maksudnya, belum tidur dari pagi. Terus ngeliat sebagian bapak-bapak usia senja, jadi pengen tidur aja rasanya. Pengennya Sadaqallahul Azim aja gitu. Ayo Pak, ada pertanyaan nggak Pak? Nggak ada, komat lah ya udah. Masih 10 menit lagi. Lah kalau kata billah 10 menit itu pun azan. Habis itu iqamah 10 menit lagi. Ada sesuatu yang mau ditanya nggak Pak? Kira-kira mungkin yang tersimpan atau tentang fikih yang kemarin. Anda kayak mau jalan ini kayak langsung ini. Kalau ada interaksi itu enak gitu loh. Nggak ada. Biasanya Pak Toto ada pertanyaan Pak. Lagi kosong nih, ngantuk juga apa gimana? Ngeliatin orang ngantuk bikin gak ngantuk ya. Jadi orang pengen ngeliatin antum juga nih gimana. Karena ini temanya masih global ya. Jadi tema masih global sehingga untuk stimulus merangsang kita untuk lebih tanbih perhatian itu agak susah. Taib. Nah mungkin kita baru saya nemu inspirasi sampai nanya. Ya silakan Fadl. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Nyangkut yang tadi Ustaz, sebenarnya masalah keimanan itu qadarullah ada family ana Ustaz di Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah beliau tuh punya pesantren Ustaz. Tetapi Anda tuh lagi berpikir santri-santrinya ini ada usaha untuk menghidupi pesantrennya itu dengan beternak. Tapi beternaknya itu ayam cemani Ustaz. Waduh. Nah, Anda tuh lagi ayam cemani di sini sih dia, loh kan kita jualan, kita beternak begitu Ustaz. Nah, cuman kan memang tujuannya kan udah jelas gitu. Nah, dia hanya melihat itu sebagai sebuah peluang saja gitu semata-mata, dan yang usaha seperti ikhtiar seperti ini tuh sebenarnya melabrak akidah atau enggak ya Ustaz? Syukran jazakallah. Waalaikumsalam. Anda nggak ngerasa ada orang yang mau membeli ayam cemani kecuali ada maksud tertentu ya, perdukunan. Anda nggak ada orang biasa tuh pengen tahu ayam cemani karena dagingnya aja itu udah agak keruh gitu loh. Bukan hanya di luar aja itu, emang dalamnya. Ayam cemani mah nggak salah, tapi itu kan memang wasilah yang nggak ada orang normal untuk membeli itu sebenarnya. Pesantren tradisional Pak. Pesantrennya tradisional. 2 huruf. Iya organisasi ormas. Iya tahu pasti itu karena nggak mungkin organisasi lain. Nggak mungkin muhajirin, nggak mungkin. Pasti gitu. Kembali lagi menabrak akidah atau tidak, terus kayak seperti bahkan sampai juga sempat berjual beternak tikus putih Ustadz. Dan itu kan kalau menurut anak tikus itu kan memang harus dibunuh Ustadz ya. Iya, diperintahkan dibunuh. Betul. Nah, pertimbangannya lebih ini untuk akademi perawat
yang di sana gitu Ustaz. Tikus putih. Emang apa kaitannya tikus putih? Dan nama ini ada Akbar. komunitas apa namanya? Tikus Ustaz? putih, lover. Bukan untuk ini ular kayak ular untuk pakan komunitas penyayang binatang ular-ular kayak gitu Ustaz. Jadi emang ini dua hal ini emang nabrak banget sih Ustaz kalau menurut Ana sih Ustaz, hanya cuman Ana nggak bisa ngomong karena itu pade saya sendiri Ustaz. Sekarang Gimana ya? Bilang ngantuknya hilang. Heran sekarang. Iya. Jadi hitam putih ya, yang satu ayam cuman hitam, yang satu tikus putih ya. Dan dua-duanya kalau disembelih itu nggak sah. Kalau ayam cuman dibiasakan penyembelihannya kan untuk pesugihan, untuk ini, untuk itu, untuk jin, ya. Itu disukai itu sama jin. Kemudian kalau tikus putih, apa gunanya? Kalau dia bilang guna untuk ular piton, untuk ular sanca. Sekarang dia mau ngasih ke penelitian gitu mungkin ya, atau gimana? ya kalau yang untuk akademi perawat itu kan untuk penelitian kan ya itu mana pakai. Tapi kalau dari porsi jualannya sih, Anda lihat lebih banyak ke komunitas penyuka ular Ustaz. Nggak boleh itu, nggak boleh. Gitu aja. Jadi ular itu nggak boleh dipelihara. Imantum biarin, imantum bunuh gitu loh. Bukan untuk dipelihara. Kecuali dari pemerintah yang memang atau swasta yang memang memelihara ular itu untuk sains pengenalan, sekaligus mungkin hiburan kayak bisa di taman mini gitu, kebun binatang gitu. Itu nggak apa-apa. Bonbin restoran apa? Ada ularnya? Di mana itu? Subhanallah, astagfirullah. Di kaca gitu ya, di ya. Oh, buat dimakan. Enggak, kok komunitas pecinta ular ini dipiara kok itu. Jadi kan mereka kan disuplai makanan Pak, tikus-tikus. Ini haram. Bisa dibilang nggak sah, itu jual beli nggak sah Pak. Dan nggak halal hartanya. Orang itu kalau dia aneh-aneh itu pasti aneh Pak. Ya gimana ya? Kan bisa jual cilok Pak. Kenapa nggak jual cilok kita atau? Untungnya dikit. Oh iya emang lang. Nah kalau itu masih oke, tapi sembakonya buat macam-macam cemani ya. Muter dong gitu-gitu aja. Cemani yang beli sendiri gitu. Ini aneh-aneh ini kan udah dikasih kuat Pak. Ngapain coba dia bisnis cemani gitu. Itu satu aja udah ada sisi mistisnya. Kemudian sekarang tikus apapun, albino kayak tikus putih kayak atau tikus werok atau apa dipelihara. Tikus kan bukan binatang peliharaan, bukan ternak, malah destruktif, merusak, dan juga tikus termasuk khabith, binatang yang menjijikan walaupun tidak najis tapi menjijikan. Nah dia itu dianjurkan untuk dibunuh. Nah kalau misalnya dia dipelihara bahkan diternak, untuk apa? Ini udah berseberangan dengan syariat dan juga dengan kemapanan fitrah manusia asalnya gitu loh. Aneh. Oke, ada alasannya. Alasannya adalah untuk dijual nanti ke komunitas pencinta ular buat makan ular mereka. Melihara ular haram. Lah ini malah ta'awun al itsm wal udwan, saling bantu-membantu dalam dosa. Gitu ya. Maka enggak boleh. Ini mau pesantren mana kek enggak boleh. Begitu. Enggak tahu mereka pakai fikih versi apa. Ya. Begitu Pak. Tapi mereka nggak makan itu tikus. Ayam cemani nggak dimakan Pak. Mereka sih nggak makan. Ngambil cuannya aja.
Terus hasilnya anak-anak pesantrennya bagus-bagus. Ya, azan dulu mungkin insyaallah. Ada pertanyaan lagi ya, Pak? Fadhil. Ada soalan? Kalau nggak ada soalan dikomatin loh nanti. Ayo silakan, Fadhil. Ibu silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di pertanyaan di luar tema. Iya, Bu. Ini pernikahan dengan beda akidah itu hukumnya bagaimana setelah ketahuan setelah udah beberapa menjalin hubungan rumah tangga itu udah lama udah dikaruniai anak dua. Beda akidah maksudnya apa nih? Sama-sama awalnya sih tahunya sama-sama muslim. Iya. Istrinya ini sudah mengenal sunnah dan suaminya itu setelah sini itu baru tahu kalau suaminya itu sufi. Iya, oke. Sama-sama muslim. Ini istrinya biasa kajian sekarang dilarang. Kemarin sempat mau berpisah tapi dengan pertimbangan anak-anak yang masih kecil akhirnya tidak jadi berpisah. Nah dari ini hukumnya itu rumah tangga beda akidah dan tidak jadi berpisah sama anak-anak itu hukumnya. Ini enggak dijelas. Sufi itu kan banyak, Bu, modelnya. Jadi ini sufi kayak gimana dulu? Kalau dia biasa-biasa aja atau gimana? Enggak, jangan cerai. Istrinya udah dilarang untuk ikut kajian dan belajar tahsin itu juga udah dilarang. Jadi sesekali istrinya datang kajian itu dengan alasan untuk belanja apa-apa di sekolahan gitu karena untuk datang kajian. Iya, oke. Itu poin. Maksudnya itu poin negatifnya suami ya, melarang istri itu kajian atau tahsin. Ada sisi lain berkaitan sufinya, Bu. Karena itu yang larang kayak itu bukan hanya sufi doang. Kadang-kadang suami biasa juga ada yang nggak suka istrinya. Coba hal lain yang mungkin Naskah seperti dihentikan kalau istrinya masih datang ke kajian itu naskah dihentikan naskah ini apa itu untuk lahiriahnya itu jadi itu nyari naskah sendiri gitu. Oke, itu nggak perlu sampai berpikir pisah dan seterusnya, enggak. Doakan hidayah aja, insya Allah kasih hidayah. Ya, selama dia tidak melakukan kekufuran, bertahan. Kalau misalnya kita katakan, ini suami ini pembenci ilmu, pembenci dakwah sunnah, udah Bu, sama yang lain aja. Ini nggak bisa kita ngomong kayak gini. Apa ini kaitan urusan rumah tangga? Yang banyak rahasia di sana yang kita nggak bisa memvonis untuk nikah cerai. Jangan. Kembali ke hukum asal, yaitu jangan cerai. Apalagi hal yang ini untuk bukan ibu-ibu yang nitip ini. Hal ini banyak gitu loh. Ya. Kalau suami ini kafir, baru mungkin bukan cerai, pisah karena kafir, udah fasakh akad ya gitu. Bubaran akad nikahnya, udah nggak, bukan istri lagi, murtad. Tapi ini beda akidah pun ini masih ambigu, Bu. Karena yang dijelaskan di sini hanyalah suatu perbuatan mencegah istri menuntut ilmu. Itu kadang nggak langsung kita katakan ini gara-gara sufi, nggak ada kaitan. Kadang bisa ada kaitan sama sufi, bisa nggak ada kaitan, tapi bukan itu poinnya. Sehingga kita katakan beda akidah dan semisalnya. Coba disebutkan aja apa ritual dan akidah yang ada pada suami itu dari yang disebut sufinya. Karena sufi beragam macam. Ada aja yang sufi yang mungkin masalah akhlak doang, tapi akidahnya itu serupa dengan ahlu sunnah. Itu perlu didetailkan lagi, Bu. Adapun dilarang ngaji, maka nasihat saya ngaji di rumah aja. Nggak boleh bohong sama suami. Jadi mau nyetel lewat video itu misalnya itu tidak dilarang. Taib ngaji tanpa sepengetahuan beliau tapi di rumah udah gitu.
Saya bingung ini mau jawab apa saya. Susah banget ya. Lewat handphone baca artikel. Emang sambil ngebengkel dia ngelihat gitu lagi baca handphone artikel. Seminimal mungkin. Maka jangan pilih cerai. Kalau punya anak apalagi. Saya nggak mau mengatakan kecuali boleh cerai kecuali kalau gini. Saya nggak mau ke sana. Ya karena nggak berani saya ngomong kayak gitu. Karena pertanggungjawaban di akhirat aja. Saya takut aja salah. Karena kan kita nggak tahu nih keadaan sebenarnya. Maka kembali ke hukum asal, jangan cerai. Dan juga tetap belajar dengan cara yang Allah Ta'ala kasih walaupun sedikit. Mungkin yang sedikit itu lebih berkah. Ya. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sedikit dengan ikhlas lebih berkah daripada banyak tapi enggak ikhlas. Dan sabar dengan takdir Allah Azza wa Jalla seperti ini, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Entah suami itu akan dapat hidayah atau ada kejadian lain yang berhikmah, kita enggak tahu. Tapi saya enggak mau mengaitkan itu dengan sufi atau cerai. Enggak, ini hanyalah masalah rumah tangga yang beberapa rumah tangga juga ada kayak gini, ya. Kalau emang dia sufi, tulen, sehingga membenci dakwah sunnah, membenci ini, membenci itu, mungkin itu maksudnya, itu pun tidak menjadikan alasan saya untuk udah cerai aja bu, ya. Ada anak juga kan, begitu. Nggak mau saya terusin kecuali-kecualinya, karena itu takutnya nanti menjadi hujah. Oh Ustadz ini bilang ini, nah ini repot. Itu tinggal ke sini lagi, ntar diparanin orang bengkel lagi, aduh. Iya, kan soalnya bukan peletak pak, soalnya ting gitu kan nggak enak. Mohon maaf nih, ya. Rumah tangga orang soalnya bahaya ini. Begitu bu ya, jazakillah khairah. Semoga Allah ganjari kesabaran beliau, ya. Allah berikan jalan keluar. Manis, insya Allah manis. Sabar itu manis. Tergesa-gesa itu pahit ke depannya. Mendingan pahit sekarang, manis di hadapan, daripada tergesa-gesa sekarang, belum tentu dapat manisnya. Kalau Allah kasih hidayah ke suami itu, maka mungkin aja suami itu insya Allah akan jadi orang yang betul-betul mencintai sunnah Nabi SAW. Amin. Insya Allah. Siapapun beliau, namanya hidayah kan dari Allah. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang dai setelah ceramah begini menutup dengan doa? Doa itu memang sangat menyentuh hati, tapi dengan sampai sampai menangis, dan jamaahnya juga ikut menangis. Karena saya tadi dikirim kirim WA dari saudara, maksudnya mungkin dia dakwah supaya untuk mengikuti ajakan tersebut. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Begini, ada beberapa hal yang mungkin bisa sampaikan. Rasulullah SAW itu kalau dakwah ke para salaf, para sahabat yang masih kafir atau udah muslim, pokoknya berdakwah. Gak pernah Rasulullah SAW mengobrol tangisan. Jadi itu bukan cara Rasulullah dakwah itu. Itu menyimpang. Mau siapa kayak anak kan nggak tahu siapa ini maksud Pak ya. Netral aja. Itu dakwah menyimpang. Kalau emang mau doa, Allah Maha mendengar. Sekarang tapi Ustadz itu kan jemaah yang nangis. Ya ini nangis, tapi nangis bisa nular Pak. Apalagi tentang orang tua. Terus nangisnya tengah malam di tengah lilin-lilin dan gelap bersama-sama mabit. Kok seneng banget diajak nangis atau diajarin nangis, saya bilang gitu. Iya. Iya juga sih. Ini bukan karena kita mau keras hati, bukan. Karena gini, nangis karena tersentuh itu beda dengan nangis karena tertular. Ya, karena terbius dengan tangisan orang lain itu beda dengan nangis karena kesadaran dari dirinya sendiri. Begitu. Ini bukan metode Rasulullah, bukan metode salaf.
Para sahabat, Mu'adz bin Jabal ketika mengumpulkan para sahabat lainnya, hayya bina nu'minu sa'ah. Yuk kita sejenak beriman. Apakah di situ tangis-tangisan? Maksudnya sengaja gitu, sengaja ada sesi nangis. Lah, ini dakwahnya dakwah hizbiyah, biasanya dakwah ikhwan muslimin orang-orang itu. Enggak dakwah sunnah enggak seperti ini. Maksudnya dakwah sunnah bukan dari segi kelompok, tapi sunnah Nabi enggak seperti ini dalam mendakwahkan, Pak. Dari semua, Pak, kita alhamdulillah ya, walaupun Anda bukan siapa-siapa juga, tapi dari sejak 2017 apakah kita pernah nangis bareng, Pak? Ya Anda ketawa terus, ya enggak bagus juga itu. Tapi kan ketawa di sini kan seperti bumbu. Rasulullah dengan para sahabat, mereka kadang-kadang tertawa ketika di majlis hanya untuk apa? Meringankan perasaan aja. Enggak ada maksud lebih dari itu. Adapun menyediakan sesi akhir dengan doa, kalau doa biasa tanpa sengaja tangisan, ini masalah fadl. Tapi kalau disengaja, ustadznya memang memborong tangisan di setiap kajian kayak gitu, atau kajian tematik setiapnya tuh kayak gitu, nanti berkaitan orang tua lah, biasa gitu tuh. Ya, supaya menyentuh hati orang ini, maka ini bukan dakwah. Menyentuh hati manusia itu dengan tauhid kepada Allah. Gitu loh. Dengan tauhid pada Allah, dan tidak memproyeksikan atau orientasikan supaya ente pada nangis dah yuk. Enggak ada, Pak, dakwah nangis bareng. Enggak ada dalam Islam gitu. Yang ada itu mabit-mabit seperti itu ya. Di sekolahan, maba dan seterusnya, mahasiswa baru di Temaram Lampung. Ya itu. Gitu. Ini hal ini enggak benar. Tapi Ustaz itu menyentuh hati ketika itu. Sekarang apa ilmu yang antum dapatkan sekarang itu? Barang siapa yang mengobrol tangisan di depan makhluk, maka dia kesulitan nangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mahalkan air mata ini hanya di hadapan Allah aja, udah. Kalau memang bisa enggak nangis di hadapan makhluk, itu alhamdulillah. Kalau memang enggak bisa, kalau memang bisa antum tidak menangis di hadapan makhluk, itu jauh lebih baik daripada antum nangis di hadapan makhluk, benar. Kalau perempuan wajar, kalau perempuan ke suami nangis, iya. Kok tapi laki-laki ke istri nangis, enggak. Atau laki-laki ke laki-laki nangis, ini ada apa antum? Gitu. Ustadz ke jemaahnya nangis, ada apa Ustadz? Kecuali kalau memang itu nangis keluar secara natural, tanpa rencana, fadl. Itu enggak bisa dibendung. Tapi cepat-cepat, jangan lama. Karena syaitan itu mudah untuk mengubah niatnya ketika kita emosi dan perasaannya tersentuh. Mudah syaitan untuk mengubah rasa kita. Ya. Jadi dakwah seperti ini jangan diikuti. Benar kata Bapak, ngapain sih diajak nangis? Seseorang akan nangis dengan tulus ketika dia bertauhid lillahi ta'ala. Ketika dia mengingat bagaimana perjuangan Nabi SAW. Itu dengan kesadaran sendiri, tanpa harus distimulus dengan nangisnya orang. Pancing-pancing. Karena ekspresi itu bisa menular, Pak. Kita aja kadang diem, ada orang lewat, kita senyumin, dia pasti senyum juga. Kok gue senyum ya? Karena kayak gitu. Iya. Anu masih ingat waktu di Islamic Book Fair 10-belasan tahun lalu. Anu sama teman ngobrol. Kan lagi senyum, mana ngobrol teman lagi senyum. Terus Anu nggak sengaja nengok. Pas nengok ada akhwat gini penjual buku, kena senyuman Ana, dia juga ikut senyum. Wah, di situ astagfirullahaladzim, mana nggak senyum anti nggak? Mungkin sampai hari ini mungkin dia ingat senyuman Anda, mungkin nggak tahu dah tuh. Jadi nular, senyum itu nular. Nular senyum itu. Rasulullah SAW malah sebaliknya. Di dalam riwayat beliau itu, di antara karakter beliau, kalau bicara selalu senyum. Masya Allah, gimana kabarnya? Gitu. Itu nular. Tidak dengan dakwah tadi. Gimana kabar antum? Orang tua kita gimana? Mau main di sinetron, Ustaz? Tukang bubur naik haji aja nggak kayak gitu-gitu amat. Tersanjung sampai berjerit-jerit aja nggak gitu-gitu amat. Ya, seperti itu. Jadi enggak. Ini bukan manhaj yang benar dalam berdakwah. Dan berdakwah ala seperti ini, menyentuh hati manusia dengan tangisan, enggak benar. Karena Rasulullah dan para salaf tidak dengan cara seperti itu. Dan mereka orang khusus dakwahnya.
Sentuhlah hati manusia dengan pertama tauhid kepada Allah. Kedua mengikuti sunnah Nabi SAW. Sentuh di situ. Dan yang ketiga ilmunya benar, jangan bohong. Itu udah cukup 3 itu aja Pak. Nggak usah dipura-purain. Karena kalau ini dai ini, Anda sebagai dai tahu. Dan setiap hari alhamdulillah ngajar. Anda sebagai pendakwah, juru dakwah misalnya. Saya kesini, ditargetin nangis, nangis. Itu kita bakal memasukkan tangisan. Beneran Pak, beneran. Kita dari tadi misalnya ngelawak, ketawa dan misalnya itu Anda nggak ada rencana sama sekali, saya udah natural aja. Tapi kalau udah diproyeksikan nanti bakal ketawa nih. Saya bikin rancangan ini namanya stand up comedy ini. Ini stand up comedy. Nanti kalau buat nangis berarti stand up crying atau stand up nangis. Ya, hati-hati dengan metode dakwah seperti ini karena itu akan menjadi pengkaburan terhadap ilmu. Orang gak dapat ilmunya, cuma dapat perasaan doang. Ilmu itu bukan perasaan. Kalau ilmu pakai perasaan, hancurlah ilmu itu. Begitu. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan jemaah sekalian yang membuat Anda gak jadi ngantuk. Ya, malah ada pertanyaan tentang tangisan. Ya, hampir aja kita sama-sama menangis karena ngantuk. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.